Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Bapak Ibu sekalian. Salam sehat, salam sejahtera, salam pengadaan. Yang pertama-tama yang kami hormati Pak Muji Santosa selaku Direktur Muji Santosa Training and Consulting yang hari ini memberikan kepercayaan kepada saya selaku moderator pada kegiatan webinar kita siang hari ini. Yang saya hormati juga Pak Muklis selaku manajemen dari Muji Santosa Training and Consulting dan Pak Tommy Darlianto selaku narasumber kita hari ini, serta Bapak Ibu sekalian, teman-teman dari seluruh Indonesia, saya ucapkan selamat siang. Baik, hari ini kita bertemu kembali di webinar kelas Muji Santosa Training and Consulting. Seperti biasa Bapak Ibu, untuk materi hari ini kita akan membahas tentang, lagi-lagi terkait tentang katalog, khususnya katalog konstruksi. Dengan materi hari ini adalah simulasi penayangan katalog konstruksi. Bapak Ibu, ini tidak hanya buat kita para pelaku pengadaan, khususnya para PPK, pejabat pengadaan ataupun dari verifikator katalog sendiri, tapi ini juga sebenarnya sangat bermanfaat sendiri dari sisi penyedia untuk mengetahui bagaimana sih simulasi penayangan pada katalog khususnya untuk pekerjaan konstruksi. Baik Bapak Ibu, seperti biasa sebelum memulai kegiatan saya sampaikan dulu terkait ketentuan kita hari ini, di mana webinar kita, pemateri nanti akan disampaikan dengan waktu kurang lebih 90 menit. Webinar kita laksanakan, nanti pemateri akan menyampaikan materinya kurang lebih sekitar 45 menit. Setelah itu akan dilanjutkan dengan sesi diskusi tanya jawab. Bapak Ibu bisa menyampaikan diskusi atau yang ingin berdiskusi langsung atau bertanya bisa mengklik tombol raise hand atau menyampaikan pertanyaan melalui tombol chat Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, untuk kegiatan hari ini narasumbernya adalah Pak Tommy Darlianto. Selamat siang Pak, beliau dari UKPBJ Gunung Kidul Bapak Ibu. Selamat siang JPBJ, Pak Jeffrey. ya, JPBJ Medan Gunung Kidul. Kalau kita lihat dari CV-nya, pengalaman beliau di dunia pengadaan sudah sangat luar biasa sekali. Beliau Wakil Ketua Ikatan Fungsional Pengadaan Daerah Istimewa Yogyakarta, juga pengurus IAPI, seperti itu. Kalau saya lihat tadi dari profilnya di slide sih Pak, ini luar biasa sekali pengalamannya sebagai tim penyusun model dokumen pemilihan LKPP juga. Jadi ya sangat expert dan memang beliau ini aktif lah memberikan materi khususnya terkait katalog ya Pak Tommy ya. Siap. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum memulai kegiatan untuk pelaksanaan acara, langkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar sampai akhir nanti. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Selanjutnya tanpa berlama-lama Bapak Ibu sekalian, untuk ruang chat dan waktu saya salahkan langsung ke Pak Romi Darlianto. Monggo silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Jeffrey Purnama nih. Eh, Waktunya yang diberikan kepada saya nanti berapa menit ya untuk presentasi nanti Kalau mohon di kalau ya diskusi kita 45 menit Pak, nanti ya oke. saya apabila aku Nanti saya mendekati nanti diingatkan akan ya. siap siap siap. Ya. Baik, saya mohon izin share screen dulu. Ya, sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya. Sudah Pak, sudah Pak. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Eh, yang saya hormati Bapak Muji Santosa. Kemudian ada Prof. Muklis tadi ya, dan Pak Yefri, Bapak Ibu semuanya yang ada di room Zoom meeting ini luar biasa sekali. Tadi saya juga lihat ada Pak Patria apa Satrio Tomo, kemudian ada Pak Sumsunan. Eh, Banyak nih senior-senior nih yang ada di sini nih. Luar biasa nih siang hari ini nih mulai tambah lagi nih pesertanya yang ikut Zoom meeting nih. Ya, nanti kita ke depan akan berbicara terkait dengan simulasi penayangan katalog konstruksi ya Bapak Ibu. Jadi dari sisi kita pemerintah ya, baik itu pemerintah daerah maupun kementerian lembaga itu kalau nanti mau membuat
etalase katalog konstruksi ya. Kalau misalkan belum ada etalasenya, nanti seperti apa yang akan kita buat atau yang akan kita susun. Sebenarnya seperti itu materi dari hari ini ya, hari siang ini. 45 menit ke depan ini. Baik, ini kemarin waktu di Balikpapan, Bapak Ibu, saya bersama Pak Muji ya, dengan teman-teman di Kalimantan sana luar biasa semangatnya dalam mengikuti BIMTEK 2 hari itu terkait dengan pengadaan katalog konstruksi. Jadi ada dari penyedia juga, ada dari Bapak Ibu di UKPBJ dan dinas-dinas ya yang ingin berdiskusi terkait dengan katalog konstruksi ini seperti apa di awal Mei kemarin ini. Baik, kalau Bapak Ibu, saya perkenalkan diri juga. Mungkin ada yang belum mengenal saya. Nama saya Tommy Darlinanto. Kemudian saya saat ini sebagai CF PPBJ Ahli Muda di Kabupaten Gunung Kidul, Sekretariat Daerah ya PPBJ. Kemudian saya juga Probity Advisor. Ya, ada beberapa Bapak Ibu juga yang di sini yang Probity Advisor termasuk Mas Jeffrey ini juga Probity Advisor juga. Kemudian ini nomor handphone saya Bapak Ibu kalau nanti ada yang perlu kita diskusikan ya bersama ya. Sharing ya. Ini di 081227358008. Kemudian kalau latar belakang pendidikan saya S1 dan S2 di Atmajaya Yogyakarta. Hukum kalau yang S1-nya hukum ekonomi dan bisnis, kemudian yang S2-nya hukum administrasi negara. Tadi sudah disampaikan Mas Jeffrey, kalau saat ini saya sebagai Wakil Ketua Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia di Yogyakarta, kemudian juga pengurus Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia di Yogyakarta juga. Nah, kalau alamat kantornya ini di Wonosari ya. Kemudian kalau dari pengalaman PBJ, saya lulus sertifikat dasar itu di 2011, kemudian sejak itu jadi Pokja dan jadi pejabat pengadaan juga sampai sekarang ya. 2024 ini juga masih saya juga masih mesenin apa makan minum snack untuk kecamatan-kecamatan juga atau bagian yang memang apa di Seda. Kemudian saya sempat pindah dari dulu di pemberdayaan masyarakat, kemudian di Kasubag Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang Jasa, kemudian pernah menjadi PLT Kapag BPBJ juga. Terus kalau dengan LKPP kemarin sempat menjadi pendamping kontrak ya, tapi kemudian di merger ya pendamping kontrak itu dengan Probity Advisor. Kemudian eh, juga kalau di Gunung Kidul kemarin ada paket pengadaan konstruksi ya, tapi belum e-katalog. Waktu itu ada Taman Budaya Gunung Kidul yang nilainya 150 miliar itu ya. Saya sebagai tim ahli kontraknya. Kemudian kami juga ada apa desa 144 desa yang kami bantu pengaturannya mengenai pengadaan barang jasa yang ada di desa itu. Kami sebagai tim penyusun Pergub maupun juknisnya ya, karena memang dari LKPP waktu itu baru pedoman ya, pedoman dan kita tuangkan menjadi yang lebih teknis lagi ke teman-teman di desa. Kemudian ini beberapa hal yang lain dan terakhir saya bersama Mas Jeffrey kemarin ikut membantu penyusunan model dokumen pemilihan LKPP yang sampai saat ini memang masih berproses. Kami juga belum tahu ini munculnya nanti kapan ini Bapak Ibu FDP yang terbaru ini. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara terkait dengan e-katalog ini secara regulasinya ini perlu saya sampaikan ke Bapak Ibu ya, mulai dari Perpres, kemudian Perlem LKPP nomor 9 tahun 2021, kemudian yang terbaru ini SK Kepala LKPP nomor 122 tahun 2022. Dan ini memang ada perubahan yang sangat signifikan ya terkait dengan e-katalog ini tadi. Nah, ini proses bisnis e-katalog saat ini ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ini belum ada etalasenya, maka ada inisiasi pencantuman produk ya. Nanti inisiasi ini bisa dari OPD, bisa dari penyedia, bisa dari apa macam-macam ini ya. Kemudian bisa dari UKBBJ sendiri yang berinisiatif untuk mencantumkan produk atau membuat etalase produk tadi. Nah, kemudian setelah ada inisiasi, ada permohonan tadi, kemudian dokumen pengelolaan produk itu akan ditelaah bersama antara tim pengusul atau yang menginisiasi tadi dengan bagian pengadaan barang jasa ya, dalam hal ini LPSC dan timnya, tim
tim pengelola katalog. Kemudian setelah telaah dokumen ini kemudian di brainstorming kan, ditelaah itu kemudian menyampaikan kepada pimpinan ya, kalau di kami Pak Sekda untuk menyetujui, membuat persetujuan terkait dengan etalase produk ini, penelaahan produk ini. Kemudian baru nanti teman-teman di admin sistem ya, admin e-katalog ini membuat etalase di sistem di e-katalog. Nah, setelah ada pembuatan sistem, pembuatan etalase, kemudian pengumuman, itu baru nanti teman-teman penyedia itu akan mendaftarkan diri ya, mengupload produk-produk yang ada di etalase tadi. Nah, setelah itu baru ada penayangan ya, penayangan tadi yang produk-produknya tadi setelah tayang, baru kemudian dibelanjakan oleh teman-teman OPD yang membutuhkan uh, barang dan jasa tadi atau pekerjaan konstruksi misalnya. Ini alur besarnya seperti ini Bapak Ibu di keputusan Kepala LKPP nomor 122 tahun 2022. Selanjutnya, nah ini kalau misalkan terkait pekerjaan konstruksi ini ya, eh, jadi di kami ini memang yang mengusulkan itu kemarin ada Dinas Perhubungan ya terkait lampu jalan, kemudian ada yang dari Dinas PUPR ini terkait dengan pekerjaan jalan ini Bapak. Jadi tim dari Dinas PUPR ini juga mereka membuat tim untuk pengelola katalog juga di sana. Jadi menyiapkan apa sih yang menjadi kebutuhan, identifikasi kebutuhan untuk dibuat di apa dokumen pengenalan produk. Setelah itu setelah ada kajian berencana membutuhkan apa sih yang dibutuhkan pada paket pekerjaan jalan itu, kemudian menyusun nih rencana kebutuhan, kemudian diusulkan ke apa namanya ke UKPBJ tadi dokumen penelaaannya, kemudian ditelaah bersama dengan Pak PBJ. Nah, terus sampai kemudian sama seperti alurnya tadi ya, membuat etalase, kemudian penayangan produk dan dibelanjakan oleh PPK atau PP tergantung nilai paketnya. Nah ini eh, LKPP selalu menyampaikan kepada kita ya Bapak Ibu ya, ini saya ambil dari LKPP ya, bahwa proses pengadaan itu mulai dari perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, proses pemilihan, pelaksanaan kontrak dan serah terima. Nah, e-katalog ini memang menawarkan manajemen effort yang ringkas ya, kemudian cepat tercatat, transparan dan dapat di tracing. Nah, kalau pemilihannya sudah bagus, sudah ringkas ini kan, maka sebenarnya terkait dengan perencanaan tadi juga kalau Bapak Ibu punya pekerjaan konstruksi ya tetap harus ada perencananya, konsultan perencananya, kemudian nanti pelaksanaan juga ada pengawasnya. Jadi tidak menghilangkan eh, ketentuan-ketentuan yang ada di pekerjaan konstruksi ya. Jadi proses di e-katalog ini hanya menyederhanakan proses pemilihan penyedianya, tetapi pelaksanaan pekerjaannya tetap harus mengikuti peraturan perundang-undangan terkait dengan pekerjaan konstruksi tersebut. Nah, ini yang Bapak Ibu harus pastikan ya dalam menyusun etalase nanti memang sudah ada nih identifikasi kebutuhan, sudah ada perencanaan konsultannya dan seterusnya. Karena nanti akan ada hak-hak dan kewajiban yang memang belum diatur nih di dalam SP ya, atau surat pesanan e-katalog tadi. Misalkan ada jaminan-jaminan, kemudian ada pemeliharaan dan seterusnya. Oke. Nah, kalau katalog konstruksi ini yang kita kenal ya, saat ini ada terkait dengan peralatan, kemudian tadi juga sudah disinggung di awal ada bahan material atau eh, terpasang maupun terkirim. Jadi PPK-nya belanja bahan material atau supply by owner itu yang selalu disampaikan oleh teman-teman ke KPP dan sudah dilakukan oleh eh, kementerian, lembaga dan pemerintah daerah ini pembelian bahan material. Kemudian ada bangunan konstruksi tipikal, misalkan rumah tipe 36 untuk rumah tidak layak rumah layak huni gitu kan, itu ada konstruksi tipikalnya misalkan ruang kelas dan seterusnya. Kemudian yang item tahap pekerjaan tertentu ya, ini yang kami di Gunung Kidul itu ini item tahap pekerjaan tertentu karena item-item di eh, pekerjaan konstruksi di jalan gitu ya. Oke, kemudian kita di etalase produk ini
adalah pengelompokan dari kumpulan kategori, subkategori, dan atau produk barang jasa yang tercantum pada katalog elektronik nasional, sektoral, dan atau katalog elektronik lokal. Jadi eh, tadi ya kita sudah mengidentifikasi kebutuhan, ternyata kita buat etalase ada kategori. Kategorinya apa? Kemudian subkategori ada juga sampai ke sub-subkategori nih. Nah, ini contohnya nih kalau misalkan kategori di pekerjaan konstruksi ini saya ambil contoh di tempatnya Mas Baskoro ini. Ini juga pemeliharaan bangunan gedung pemerintah daerah Kota Jakarta ya, etalasenya. Kemudian ada kategorinya ini ada pekerjaan area dinding, elektrikal, jalan, kawasan, pekerjaan mekanikal dan seterusnya. Ini kategorinya. Kemudian setelah di kategori itu ada subkategorinya lagi. Tadi di pekerjaan arsitektur ada pekerjaan besi dan aluminium, pekerjaan dinding, pasangan, pekerjaan kayu, pekerjaan kunci dan kaca. Ini contohnya pekerjaan pengecatan, ini ada pengecatan. Ini produknya ya Bapak Ibu yang ini. Ya, yang ini nih produknya. Jadi pekerjaan pengecatan ini subkategorinya, kemudian ini sudah ke produknya, produk yang ditayangkan oleh penyedia itu ini. Gitu. Tapi juga ada yang kategori ini subkategori terus kemudian eh, sub-subkategori lagi nih. Jadi ini kan kategori ini subkategori ya. Nanti ada di bawahnya lagi subkategori lagi, sub-subkategori namanya. Ya ini tergantung identifikasi eh, apa dari kebutuhan pekerjaan tadi, kebutuhan item pekerjaan yang dibutuhkan oleh PPK berdasarkan hasil dari konsultan perencanaan. Nah, kita masuk ke penyusunan dokumen pengenalan produk ya. Ya, ini Bapak Ibu ya. Dokumen pengenalan produk. Oke, ini ada tahapannya itu ya. Kalau Bapak Ibu ternyata di misalkan tadi tempatnya Pak Yefri ya belum ada etalase pekerjaan konstruksi ya. Ini nanti maka ke ini apa penelaan produk dulu yang harus dilakukan, inisiasi pencantuman barang jasa, kemudian penelaan produk dan pembuatan etalase produk tadi. Nah, yang harus dilakukan seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ini nanti kalau sudah ada etalasenya maka pelaku usaha nanti bisa memasukkan produknya di tayang produk ini. Ya. Oke. Nah, ketentuan di katalog elektronik ini Bapak Ibu bisa cek ya, nanti cek kembali ya. Ini produk adalah yang tercantum pada katalog elektronik nasional, katalog elektronik sektoral maupun lokal yang dapat dibeli oleh seluruh kementerian lembaga pemerintah daerah kecuali barang jasa pada fitur iklan katalog atau diatur lain dalam keputusan penelaan produk. Nah, ini nanti bagaimana penelaan produk yang akan dibuat oleh Bapak Ibu yang di masing-masing kabupaten kota. Sebentar, saya stop share. Oke, udah hilang ya tulisannya. Oke, saya lanjutkan. Nah, kemudian ada definisi nih terkait dengan produk barang jasa tadi ya, yang boleh dikatalogkan itu apa? Produk jasa saya yang produk barang jasa dibutuhkan oleh perangkat daerah yang akan dilaksanakan, kemudian barang jasa yang standar atau dapat distandarkan, standarisasi pekerjaan yang bisa ditayangkan, barang jasa yang memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan sebagai acuan, kemudian kebutuhan akan produk barang jasa yang bersifat rutin dan berulang. Nah, kalau apa? eh, Kalau Mas Arief ya, Arief Rahman ini memang menyampaikan bahwa yang standar dapat standarkan ini untuk yang di eh, toko daring atau bila pengadaan itu tadi. Kemudian inisiasi pencantuman produk nih Bapak. Jadi identifikasi yang akan dicantumkan pada katalog. Nah, Bapak Ibu ini harus sepakati nih di awal. Eh, Kalau di Gunung Kidul kan kami akhirnya berdiskusi kemarin bahwa oke yang membuat produk
etalasenya ini dari DPU. Jadi Dinas Pekerjaan Umum nanti akan ada eh, apa namanya paket Dinas KPU-an ya, Pak etalase Dinas KPU-an Kabupaten Gunung Kidul. Jadi itu melengkup nanti ada etalasenya yang di Bina Marga yang jalan ya jembatan itu, kemudian nanti ada kategorinya untuk apa namanya pekerjaan gedung cipta karya, kemudian ada yang eh, SDA atau sumber daya, kemudian apa dan pengairan itu ya. Jadi mereka akan mencantumkan sehingga nanti dari teman-teman cipta karya misalkan yang ngurusin gedung itu, maka dia juga harus mengidentifikasi kebutuhan juga nih, apakah nanti akan dipergunakan oleh dinas lain, misalkan ada dinas pendidikan ya ini kemudian yang membutuhkan rehab gedung sekolah SD SMP-nya itu, kemudian eh, memasukkan ya etalasenya itu jadi satu dengan etalasenya yang ada di PU. Jadi PU akan membuat item-item produk yang memang mungkin dibutuhkan oleh teman-teman di dinas pendidikan itu. Nah, ini dijadikan satu gitu. Jadi tidak masing-masing dinas kemudian menginisiasi terkait dengan pekerjaan konstruksi, tapi dijadikan satu di apa pekerjaan yang dinas PU Kabupaten Gunung Kidul. Nah, kalau pengelolaan produk ini Bapak Ibu nanti yang harus menyusun ya bersama LPSE ya, bersama tim pengelola katalog ya. Ini nanti dokumen pengelolaan produk ini kalau berdasarkan ketentuan ada 3 hal pokok: latar belakang pencantuman produk, kemudian persyaratan pencantuman produk, dan profil etalase produknya atau kategorinya. Nah, definisinya kalau pengelolaan produk ini dokumen yang menginformasikan latar belakang pencantuman barang jasa pada katalog elektronik. Ya, ada persyaratan pencantuman barang jasa, profil etalase produk yang dicantumkan pada katalog elektronik. Kemudian yang melakukan penelaan ya, jadi ada kalau misalkan di daerah ya kami ada tim pengelola katalog tadi Bapak Ibu. Terus apa yang dilakukan dalam penelaan produk ini ya? Yang pertama ini kita akan menelaah terkait dengan latar belakang kenapa akan ada produk atau etalase ini. Kita lihat apakah ada amanat dari undang-undangnya, atau ini ada inisiatif dari pengelola katalog, atau ini usulan dari pelaku usaha ya. Tadi saya sampaikan pelaku usaha boleh mengusulkan. Kemudian ataukah ini ada kebutuhan dari kementerian lembaga perangkat daerah. Kemudian apakah ini dari laporan monitoring dan evaluasi sehingga meminta untuk ada katalog eh, produk tadi. Kemudian yang kedua kita akan mengkualifikasi atau menilai gitu kan. Apa saja sih persyaratannya untuk yang bisa mencantumkan barang jasa tadi. Misalkan syarat dan ketentuan penyedianya. Apakah ini kalau pekerjaan konstruksi itu kan ada nilai kecil gitu kan sampai 15 miliar. Apakah ini untuk usaha kecil atau usaha menengah atau usaha besar gitu. Kemudian syarat izin usahanya apa di situ. Kemudian syarat perpajakannya. Kemudian syarat pendirian beserta perubahannya untuk badan usaha, kemudian status daftar hitamnya, kemudian kalau terkait dengan harganya, apakah diperlukan struktur pembentuk harga atau tidak. Nah ini di persyaratan penyantumannya. Kemudian yang ketiga adalah profil etalasenya. Tadi saya sampaikan ada kategori produk ya. Kemudian di kategori produk tadi ada atribut-atribut produknya yang harus diisi. Ya defaultnya ada 10 atribut produk, tapi silahkan bisa apa, mensyaratkan atribut-atribut produknya itu sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kelas harganya, apakah harganya ini berlaku nasional atau hanya berlaku di kabupaten atau provinsi dan seterusnya. Kemudian bagaimana stok produknya ini, apakah harus ada stok atau boleh skip stoknya. Nah, ini kalau yang di pertama ini Bapak Ibu, dokumen pengelolaan produk tadi ya, ada bab 1 pendahuluan, kemudian bab 2, kemudian bab 3, ada bab 4. Ada 4 bab sebenarnya di dokumen pengelolaan ini. Ini Bapak Ibu, teman-teman pengelola katalog yang ada di KPBJ akan memeriksa ini. Ya, yang bab 3 nih, profil etalase produk nanti kategori produknya sampai kemana? Apakah ada subkategori atau sampai sub-sub kategori gitu. Terus atribut produknya seperti apa? Saya sampaikan. Nanti kita akan simulasi di belakang. Kemudian
petunjuk pengisian atribut produk itu bagaimana? Bagaimana penyedia bisa memasukkan atribut-atribut tadi? Persyaratan apa yang harus ada disampaikan penyedia di dalam atribut tadi? Oke, lanjut. Ini latar belakang pencantuman barang jasa ya. Eh, Paragraf singkat berisi penjelasan atau dasar atau justifikasi pengelola katalog untuk membuat etalase produk atau menayangkan produk pada katalog elektronik. Ya, dapat mencantumkan peraturan, regulasi di Kementerian Lembaga Perangkat Daerah yang terkait dengan etalase tersebut. Ya. Kemudian ringkasan etalase produk ini ada nama etalase produknya, ada latar belakang usulan produk, kemudian pencantuman barang jasa pada katalog elektronik ini sesuai dengan ketentuan keputusan Kepala LKPP nomor 122 tahun 2022. Kemudian tipe pelaku usaha tadi ya saya sampaikan ke Bapak Ibu, kita mau nyari yang bisa menawar di etalase ini, bisa mengupload produk itu siapa? Ya, produsenkah atau distributorkah atau agen atau pedagang eceran. Kemudian syarat kualifikasi pelaku usahanya, tentunya dengan apa? Ketentuan izin usaha yang berlaku ya. Kemudian produk yang ditawarkan pada etalase ini dijelaskan secara singkat. Kemudian ini terkait dengan kategori produk dan subkategori produk. Jadi nanti bisa sampai ke sub-sub kategori lagi. Ya, kalau atribut produk ini ada 10 atribut yang wajib ya, Bapak Ibu. Kemudian kelas harga tadi saya sudah sampaikan ya, harga nasional, provinsi atau kabupaten kota. Bisa dipilih salah satu ya. Atau kemudian memang harganya itu untuk tiga-tiganya ini bisa berlaku gitu. Kemudian terkait dengan eh, tampilan stok produk ya akan ditampilkan atau tidak, kemudian kebutuhan ongkos kirim, duplikasi pembelian produk dan informasi lainnya. Nah, ini yang default yang wajib ada ini ya 10 ini. Satu mulai dari nama produk, merek, nomor produk penyedia, unit pengukuran. Nah, ini di atribut produk tadi ini di dokumen penelahan sudah harus detail ya ini Bapak Ibu ya. Karena dokumen penelahan nanti akan dipakai oleh teman-teman pengelola katalog untuk ini apa namanya? Membuat persyaratannya di situ. Nah, kalau di kabupaten kota ya itu nanti yang menetapkan penelahan produk ini adalah pejabat pimpinan tinggi Pratama yang memimpin atau membawai unit UKPBC ya. Kemudian kalau yang di sektoral ya, di nasional itu nanti ya ini yang membawai juga, tapi yang di kementerian lembaga itu tadi. Kalau yang nasional di LKPP ini Bapak. Nah, jadi saya ngomong masalah dokumen penelahan produk ini ada contoh yang saya bisa sampaikan ke Bapak Ibu. Ini ada contoh dari teman-teman di Kabupaten Kulon Progo ini Bapak Ibu. Ini pengumuman kata elektronik pekerjaan konstruksi ke Dinas KPU-an ya, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman. Ya, ini ada latar belakang, kemudian syarat kualifikasi pelaku usaha, tipe pelaku usaha, dan seterusnya yang tadi ya. Kemudian syarat administrasi pelaku usaha, syarat administrasi pelaku usahanya ini, kemudian profil etalase produknya. Ya. Profil etalase produknya itu eh, ini ada kategori produk ya. Kemudian ada dari kategori ini ada misalkan yang ini nih, pekerjaan persiapan tanah dan perkerasan berbutir terpasang. Kemudian di situ ada subkategorinya, ada pekerjaan penyiapan badan jalan dan pembersihan pohon, pekerjaan pembongkaran, pekerjaan galian dan seterusnya itu ya. Kemudian ada atribut produknya ini, pekerjaan persiapan tanah dan perkerasan berbutiran terpasang tadi ya. Untuk yang kategori pekerjaan persiapan tanah, perkerasan berbutir terpasang, kategori pekerjaan penyiapan badan jalan, pembersihan pohon ini ada atributnya ini tadi Bapak Ibu. Satu sampai banyak ini atributnya, enggak hanya 10 ini. Saya screenshot yang 10 saja soal itu. Ya. Kemudian, nah ini kalau kita lihat di sistem ya, kapan nih Bapak Ibu bisa lihat ada etalase baru gitu kan. Ini Bapak Ibu masuk ke login ke e-katalog, kemudian Bapak Ibu cari nanti eh, pengumuman ya, pengumuman pendaftaran penyedia produk ya ini kebetulan yang Gunung Kidul kemarin. Jadi kalau Bapak Ibu login pakai akunnya Bapak Ibu sebagai PPK, PP ataupun penyedia itu nanti bisa mencari nih
etalasenya yang ada itu yang mana. Misalkan nanti Mas Jeffrey ya di sana cek nih etalasenya sudah ada belum. Ternyata ini kalau sudah ada akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Etalasenya. Kemudian di situ ada dokumen pengumumannya, kemudian ada lampiran-lampirannya ya. Oke, kemudian ini disarankan oleh LKPP kemarin untuk pengumuman dan pendaftaran dia akan Jadi, mengupload produknya tadi sesuai dengan kebutuhan tadi ya, sesuai dengan identifikasi PPK produk-produknya itu penyedia bisa mengumumkan mendaftarkan itu unlimited waktunya. Nah, ini kalau contoh di Gunung Kidul seperti ini. Ini kebetulan baru teman-teman di Bina Marga yang menyampaikan ya ini ada kategori produk pekerjaan tanah itu ada 8 subkategori. Kami tidak sampai sub-sub kategori. Kami cukup di subkategori ini. Jadi nanti pekerjaan kalian biasa ini yang kemudian produknya ditawar oleh teman-teman penyedia. Ya, kemudian ada pekerjaan drainase jalan. Terus ini ada apa? Syaratnya penyedia nih yang bisa syarat kualifikasinya ini pelaku usahanya ini punya izin ya eh, izin usaha ya KPLI 42101 konstruksi bangunan jalan bangunan sipil jalan dan seterusnya lah. Kalau nanti yang terkait dengan produk kategori produk untuk cipta karya ya nanti akan sendiri lagi persyaratannya nanti gedung, nah, gedung kesehatan, gedung pendidikan, gedung apa ini nanti. Gitu Bapak Ibu. Oke. Nah ini kalau tadi kategori tadi kan ada subkategori pekerjaan kalian biasa. Ini ada eh, atribut-atribut ini namanya yang 1 sampai 15 ini atribut tapi kami sampai banyak ini kemarin karena identifikasinya seperti itu. Nah kemudian yang sering Bapak Ibu harus perhatikan bahwa pada saat Bapak Ibu sebagai tim penelaah produk tadi ya diusahakan bahwa proses eh, brainstorming atau proses rapat terkait dengan penelahan produk ini jangan lupa dibuatkan berita acara reviewnya atau berita acara atau notulennya ya. Ini tidak ada apa ketentuan bakunya ya, tapi paling tidak Bapak Ibu sebagai pengelola katalog buatlah eh, dokumentasinya ya, dokumentasi kemudian apa yang kemudian disepakati yang direview tadi ya. Ini untuk sebagai catatan bahwa memang di proses pembuatan etalase ini tadi ada sudah dilakukan nih rapat review terkait dokumen pengelolaan produknya tadi. Ini Bapak Ibu, saya ingatkan semuanya. Kemudian, nah bagaimana simulasinya proses penayangan katalog ini? Nah, Bapak Ibu nanti bisa mendownload ya sebenarnya di petunjuk penggunaan aplikasi katalog elektronik ini yang Bapak Ibu yang selaku admin e-katalog nih ya. Nanti biasanya teman-teman LPSC Pak Jeffrey kalau di tempat saya ya dengan teman-teman Pokja itu teman-teman CF ini membantu juga ya. Tapi memang operatornya ada teman yang di LPSC tadi sebagai admin LKPP tadi, sebagai admin e-katalog ini tadi. Nah, kalau di buku petunjuk penggunaan ini user guide ini dia daftar isinya ya ada pendahuluan, kemudian memulai aplikasi, penjelasan fungsi dan fitur, kemudian mengakhiri aplikasi dan penutup. Jadi nanti ini kenapa saya sampaikan ini karena eh, ya ini usernya si apa admin tadi akan mengupload atau membuat etalase produk tadi Bapak Ibu. Jadi ini kami masuk sebagai usernya admin untuk membuat etalase tadi ya. Nah, setelah dokumen pengenalan produk tadi sudah jadi, sudah ditandatangani, maka sekarang nih tugasnya admin nih, tugasnya admin sistem ini ya, admin katalog ini untuk membuat eh, rumahnya etalase produk. Oke. Nah, ini kalau misalkan sudah masuk login, kemudian milih nih manajemen etalase produk, ada etalase produk dan merek yang diklik ini etalase produk nih. Ya. Oke. Kemudian setelah etalase produk ini muncul, maka kita pilih tambah etalase produk ya. Ini kemudian ini yang kemarin etalase-etalase yang sudah dibuat ini Bapak. Ini kita klik ke tambah etalase produk. Nah, setelah etalase produk itu kita buat, maka kita milihnya bidang kemudian KPLI-nya ya. Tadi kalau kita kan konstruksi bangunan sipil ya jalan ada banyak tadi ya. KPLI-nya tadi kita ada 4 atau 5 tadi. Kita masukkan semuanya ini KPLI-nya.
Kemudian ada kita menulis etalase produknya, kemudian kode etalase, kelas harga, ya, kemudian atau tidak, kemudian stok produk. Nah, nanti kalau ada yang sudah biru-biru tidak bisa dirubah ini nanti itu sudah default dari LKPP ya Bapak. Ini contohnya kalau tadi ya di jalan ya, pekerjaan jalan di e-katalognya Kabupaten Gunung Kidul tadi, ya ini diisi empat-empatnya tadi. Kalau misalkan KBLI-nya tadi mensyaratkan 4, ya kita syaratkan 4 ini KBLI. Jadi masing-masing yang punya KBLI ini ya bisa membuat produknya. Jadi ini istilahnya atau gitu ya Bapak Ibu ya. Bukan bukan empat-empatnya harus ada, tapi atau yang punya KBLI itu atau ini ya bisa membuat produknya tadi, menyampaikan produknya. Ya. Nah, kemudian ini namanya etalase. Kemudian kode etalase produk ini langsung default dari LKPP nih, POI ini. Nah, kemudian kelas harga ini, kelas harganya mau mana? Nasional, provinsi, kabupaten. Nah, kita pilih kelas harga kabupaten kalau kami. Kemudian stok produknya ya dipilih ini. Apakah stok dapat desimal? Kemarin kita tidak bisa desimal pilihnya. Kemudian apakah produk dapat di override ya? Minimal tidak ini. Kemudian margin harga minimal persentase keuntungan dari selisih harga jual. Nah, ini margin harga, kemudian kami tidak isi. Kemudian yang ini nih sudah abu-abu ini sudah apa namanya default dari LKPP. Nah, ini juga ya Bapak Ibu yang sudah hitam-hitam ini sudah defaultnya dari LKPP. Saya sudah nggak bisa milih lagi itu. Nah, duplikat pembelian produk ya atau tidak. Ini juga kita sudah bisa pilih. Nah, ini keterangannya ini Bapak Ibu. Bidang itu menentukan bidang dari etalase produk sesuai KBKI. Ya, klasifikasi baku komoditi Indonesia. Kemudian seluruh KBLI menentukan apakah seluruh KBLI atau hanya KBLI tertentu. Kemudian kategori untuk menentukan kategori dari etalase produk. Ya, nama etalase produk diisi dengan nama etalase produk yang akan dibuat tadi berdasarkan dokumen pengelolaan tadi ya. Kode etalase akan otomatis tergenerate. Kemudian kelas harga itu harga nasional, harga provinsi atau harga kabupaten kota. Kemudian default jenis produknya dan seterusnya. Ini Bapak Ibu ada penjelasannya ya terkait dengan apa namanya ini tadi ya yang ada di sistem yang harus kita masukkan tadi ya. Contohnya misalkan ini butuh ongkos kirim atau tidak. Kalau pilihan ya maka pada saat forecasting akan ada form ongkos kirim. Kalau dipilih tidak maka saat forecasting tidak ada form ongkos kirimnya. Ya, kemudian ada ini poin-poin ini lainnya ya. Nanti Bapak Ibu bisa baca keterangan ini. Nah, kemudian setelah tadi sudah buat rumahnya, etalasenya, maka teman-teman admin mengisi kategori dan atribut produk, Bapak Ibu. Nah, masuk login tadi ya tetap ya. Kemudian ini sudah muncul nih item ini Bapak Ibu nih. Ya, sudah muncul nih etalasenya tadi maka akan kita pilih aksi ya di sebelah ini ada aksi nih. Kita akan pilih aksi kemudian nanti eh, muncul nih ubah etalase ya. Nah, kita mau mendetailkan etalasenya tadi ya. Ini ada muncul seperti ini tadi yang sudah kita buat ya. Terus ini juga. Nah, di sini nih Bapak Ibu, nanti kita buat atribut harga, atribut produk ya, total kategori produk. Ini kita detailkan di sini. Isinya dari mana? Ya tetap dari dokumen pelan etalase tadi Bapak Ibu. Yang berisi atribut-atribut tadi kita masukkan ke sini. Ya. Kalau atribut harga, ya kita mau tadi harganya harga pemerintah, harga retail dan seterusnya tadi ya. Kemudian eh, kita kelola atribut harganya. Ini seperti ini outputnya ya. Ongkos kirimnya ada atau tidak, harga utama ya, harga pemerintah ya, harga retail tidak dan seterusnya. Ini kita pilih itu. Nah, kemudian kalau yang total tipe atribut, ya ini isiannya seperti ini. Tambah tipe atribut produk, misalkan tadi ya spesifikasinya mau seperti apa. Kemudian ada keterangan lain, terus
Nah, ini nanti muncul nih spesifikasinya produk tadi, atribut produknya kayak apa dan seterusnya. Ini harus kita isi. Nah, kalau Gunung Kidul yang tadi kan saya sampaikan ya selain default tadi kan juga kita buat nih sertifikat mutu bahannya berdasarkan atribut tadi kita minta sertifikat mutu bahan yang gimana, kemudian SBU dan subklasifikasi ya dan seterusnya, keterangan. Nah, kemudian kalau ngisi produk kategori atribut produknya eh, kita klik ini tadi ya detail ini Bapak Ibu, kemudian eh, tambah kategori produk. Nah, setelah tambah kategori produk nih kita per pekerjaan ya. Ini tadi kan contohnya ada pekerjaan tanah nih Bapak Ibu ya. Kita buat pekerjaan tanah nih. Kita ketik di sini ya. Oke. Jadi pekerjaan tanah. Kemudian setelah pekerjaan tanah ini tadi ada sub-sub kategori ini Bapak Ibu. Kita buat sub-sub kategorinya atau subkategori. Subkategori kemudian kita pilih ya. Kita buat lagi pekerjaan tanah tadi ada pekerjaan galian biasa dan seterusnya. Ini ya. Jadi kalau tadi ada atribut ada pekerjaannya atau item kategorinya banyak ya satu-satu ini memasukkannya. Nah, tugasnya. Nah, ini kalau di pekerjaan tanah tadi ada ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini. Ini kita isi kita masukkan nih atributnya per satu-satu tadi. Galian biasa atributnya apa dan seterusnya. Oke ya. Nah, ini kalau ini Bapak Ibu diingat ya. Jadi kalau yang nama produk dan seterusnya ini sampai ini kan sudah default itu harus harus diisi ya Bapak Ibu ya. Oleh sistem mulai dari nama produk sampai nama penulis sertifikat. Nah, kalau eh, ini nanti saya ya, ini kita tambah di atributnya tadi. Misalkan kalian tadi butuh apa saja sih sesuai dengan identifikasi di kategori tadi ya. Ada sertifikat mutu bahan, nomor induk IP dan seterusnya. Kalau di kategorinya apa sampai 33 gitu kayak contohnya ini ya, saya ambilkan contoh yang eh, PDF ini. Ini dokumen penelaahannya. Ya, ini kategori pekerjaan tanah ya, kita ikut semua tadi seperti itu. Nah, isinya tadi ya kategori pekerjaan tanah ini Bapak Ibu. Ada nama produk, merek, ini kan yang sudah default 10 tadi ya. Kemudian kita input mulai berlaku sampai kapan, kemudian URL produk, sertifikat mutu ini kita ketik satu-satu itu. Kita buat satu-satu sesuai dengan ini kalau misalkan atributnya sampai berapa ini? Sampai 31 ya kita buat sampai 31 tadi atributnya gitu Bapak Ibu. Ya. Jadi ini kayak misalkan kita di tender ya ini dokumen tender gitu loh ya. Tapi ini dokumen penilaian produk ya kalau di etalase kita ya, kalau di katalog. Nah, ini eh, sesuai kebutuhan ya, sesuai identifikasi kebutuhannya PPK mau apa saja yang mau dimasukkan di dalam atribut. Contohnya misalkan ini ada SBU, udah minta SBU, kemudian kualifikasi usahanya untuk usaha kecil atau menengah atau besar dan seterusnya kita tuliskan itu. Nah, kemudian ada peralatan utama. Ini ada peralatan kerja, kita minta ada dump truck, ada ekskavator dan lain-lain. Nah, minimal ada dump truck, kemudian ekskavator kapasitas 80 HP untuk pekerjaan kategori tanah pekerjaan tanah subkategori pekerjaan galian biasa. Ini tadi ya. Kemudian peralatan kerja utama, kemudian kualifikasi tenaga ahlinya, personilnya itu kan untuk usaha kecil kan satu personil dengan pengalaman 2 tahun dan pengalaman K3 0 tahun. Masa pemeliharaan, nah ini perlu pemeliharaan 365 hari. Seterusnya ini eh, nanti dimasukkan di ini tadi ya Bapak Ibu ya. Masukkan di sistemnya e-katalog itu tadi satu-satu ini. Jadi pengelola katalog tugasnya memang berat nih. Jadi mengimpor ya, membuat etalase tadi kemudian mengisi atribut-atributnya. Nah, kalau nanti ada perubahan dokumen pelayanan produk ya juga harus melakukan perubahan ini, membuat adendumnya ya, diupload adendumnya, kemudian ini spesifik yang mau dirubah yang mananya. Misalkan ada penambahan produk dan seterusnya. Oke, selanjutnya ini tadi ya harus diisi semua ya. Kalau tadi ini baru pekerjaan tanah ya diisi atribut dan seterusnya. Nah, kemudian setelah semua tadi dibuat
atributnya ya, dibuat semuanya tadi, eh, kategori subkategorinya sudah masuk semua, maka sekarang kita membuat jadwal nih, membuat template jadwal. Ya. Ini tetap yang melakukan adalah teman-teman tim pengelola katalog ya, admin tadi ya, user adminnya tadi. Tadi kita masuk ke etalase, kemudian ini ada template jadwal nih Bapak Ibu. Template jadwal ini kita klik ya. Template jadwal kita tambah template jadwal. Apa sih maksudnya template jadwal? Kita akan memberikan kesempatan kepada penyedia ini jadwalnya kapan, mulai dari kapan mereka bisa mengupload produk ya. Ini kalau saran dari LKPP kemarin mencampur produknya itu jadwalnya itu unlimited saja gitu. Mulai tanggal berapa dan unlimited. Kita buat jadwalnya, nama template jadwalnya kita isi. Kemudian kita eh, ini ada tahapan ya, pengumuman pendaftaran ini kita nggak bisa rubah nih. Ini sudah default dari LKPP ya. Kemudian kita mau pengumuman dan pendaftaran atau pengambilan dokumen pemilihan ini kalimatnya seperti itu. Terus ya kita buat ya, kita buat tadi itu jadwalnya. Terus ini ada tambahan usulan siapa yang mengusulkan ya, usulkan perubahannya apa jadwal tadi ya. Kemudian kita upload juga apa namanya pekerjaan apa saja etalasenya tadi, template jadwal untuk etalase semuanya ya, semuanya kita upload satu-satu itu tadi. Kita Mohon masukkan izin Pak kategori Tommy, produknya ya. Gimana Mas sekitar lima Jeffrey? menit lagi ya Pak. Oke oke sedikit lagi ya ini. Oke, silakan. Terus ya ini kemudian template jadwal. Nah, kemudian nanti kalau sudah terisi semua jadwal, kemudian apa etalase kategori tadi, maka sekarang kita pakai pembuatan pengumuman. Ini menggunakan akunnya Kepala UKPBJ, Bapak Ibu. Ya, ini petunjuk penggunaan ini nanti usernya Kepala UKPBJ, maka tahapannya adalah tahapan pengisian judul pengumuman, pengisian jadwal ya, kemudian pengumuman syarat dan ketentuan, pengisian data sikap dan verifikasi. Nah, ini prakatalog diklik ya, diklik prakatalog, kemudian setelah itu klik usulan ya. Kemudian tadi ini ada pekerjaan konstruksi, pekerjaan perumahan kawasan pemukiman Kabupaten Gunung Kidul, kita buat pengumuman ya. Buat pengumuman ya. Terus kita isi judul pengumumannya dan selanjutnya kita buat jadwalnya pengumuman ini Bapak Ibu. Jadwalnya mulai dari kapan sampai unlimited ini. Terus dokumennya apa saja ya? Dokumen pengenalan produk tadi ya kita upload di sini juga. Atribut-atribut juga kita upload di sini. Kemudian data sikap yang akan diverifikasi kita pilih nih. Kemarin kita pilih izin usaha, kemudian pemilik sama pajaknya. Data sikap yang kita yang diverifikasi. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, lanjut ya lampiran-lampiran dokumennya tadi kemudian pilih nih dokumennya, kemudian jadwalnya udah muncul ya. Nah, kalau ada revisi jadwal bisa dilakukan revisi jadwal, kemudian tadi ada syarat ketentuan dokumen pendaftaran pengumuman ya tadi dibuatkan juga, kemudian diupload ya izin izin usaha pemilik pajak ini tadi kan yang untuk data sikap, kolom data sikap, kemudian data agenda kalau misalkan ada data agenda ini kalau ada data agenda seperti ini ada hal-hal yang diisi ini. Kemudian ini pengumuman pendaftaran yang sudah ada di halaman depan tadi seperti ini Bapak Ibu. Jadi penyedia nanti Bapak Ibu juga bisa melihat kalau login nanti sudah ada pekerjaan ini, kemudian dokumennya apa yang diupload di sini. Nah, ini juga ada menu nih Bapak Ibu kalau laporkan ya kalau misalkan ada hal-hal yang perlu dilaporkan ke LKPP ya ini ada apa namanya menu laporkan itu kalau produknya. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau saya sampaikan ya ini disclaimer-nya LKPP juga bahwa kebijakan perubahan dan kemudahan proses e-purchasing katalog ini tidak menjadi justifikasi atau pembenar atas tindak pidana korupsi, suap dan gratifikasi ya.
atau perbuatan curang atau perbuatan bohong lainnya khususnya di lingkup penyelenggaraan pengadaan barang jasa. Pengelola e-katalog tidak menjamin keamanan para pengguna yang berniat tidak baik, tapi terapkan etika pengadaan. Kemudian para pengguna e-katalog perlu memiliki pemahaman atas karakteristik produk yang akan dibeli sehingga menjawab kebutuhan organisasi, tidak terbatas pada pemahaman atas proses handling, instalasi, mobilisasi, distribusi, pasca pemesanan ya. Jadi kalau untuk e-katalog pekerjaan konstruksi ya core bisnisnya pekerjaan konstruksi itu nggak bisa dihilangkan ya Bapak. Yang bisa, jadi proses ini hanya proses memilih saja ya untuk e-katalog. Tapi ya tadi ada jaminan, kemudian ada masa pemeliharaan, ada pekerjaan teknisannya PU tadi ya, keteknisan pekerjaan itu ya tetap menjadi tugas Bapak Ibu PPK dalam melaksanakan pekerjaan, pelaksanaan pekerjaan atau pelaksanaan kontraknya. Itu kalau Bapak Ibu perlu nanti perlu pendampingan ya silahkan Bapak Ibu minta pendampingan kepada aktor-aktor pelaku pengadaan yang lain, pihak lain ya, auditor dan seterusnya. Ya itu Bapak Ibu yang mungkin bisa saya sampaikan. Saya kembalikan waktu kepada layar dan waktu kepada Pak Yefri. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tommy atas materinya. Untuk Bapak Ibu sekalian, sekedar mengingatkan untuk mengisi link daftar hadir yang sudah di Bapak Ibu. Selanjutnya kita buka forum atau ruang diskusi dan tanya jawab. Kami persilakan kalau Bapak Ibu yang ingin diskusi langsung bisa mengklik tombol raise hand dan bisa bertanya terkait khususnya kasus konstruksi. Saya tidak ya mungkin tidak hanya bicara tentang simulasi penayangan ya Pak ya. Terima kasih. Untuk katalog Ya, konstruksi itu silakan. Baik, sambil menunggu teman Bapak Ibu yang raise hand, kita coba buka di web chat. Oh, ini ada beberapa pertanyaan seperti. Nah, ini ya, dari Pak Mudiono nih dari Jayapura, apakah bisa didapat aplikasi-aplikasi latihan pelatihan katalog konstruksi gitu. Dan biasanya ada ya Pak ya LKPP itu ada ada sih ada LKPP aplikasinya. ngasih nge-share ya, share Hmm. latihan bikin etalase dan seterusnya itu ada. Dan Seperti biasanya itu Pak update terus Mudiono. itu. Ya, Ya iya nanti bisa ada. role-nya mulai dari apa namanya tadi admin gitu ya, membuat Ya. etalase, kemudian nanti admin Mana kepala KPBJ, nanti apa akunnya PP, PPK, akunnya penyedia itu bisa bisa untuk simulasi bisa Bapak kita Ibu. pelaporannya ke LKPP gitu Pak ya untuk Ya, mendaftarkan user akunnya ya itu ya minta untuk minta pelatihan ya. gitu ya. Biasanya teman-teman LPSC kami yang bersurat minta ke LKPP itu dibuatkan itu, buatkan link dan itunya. Sampaikan link latihannya, kemudian nanti dikasih user-usernya dan seterusnya itu, Mas. Benar. Baik, demikian Pak Mudiono. Baik, selanjutnya, nah ini ada yang resen Pak dari Edi. Ya, silahkan. Kami persilakan Pak langsung Pak. Bisa. Monggo silakan Pak. Silakan, Ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, Mas Pak Saya silakan Kedif Pak. dari Kabupaten Nganjuk, Pak. Oh iya, silakan, Pak. Mau tanya untuk i- ini 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 nggak sesuai materi nggak apa-apa ya? Ya. Ya, silakan, silakan. Ya, kan di sini apa itu SMKK mengenai Oke, SMKK, Pak. SMKK SMKK ya. ya itu kan harga itu sudah ada SMKK-nya kan di dalamnya harga satuan. Terus Ya. untuk SMKK-nya itu harganya kan di di EE-nya penyedia itu kan muncul SMKK dengan harga sekian juta. Tapi kan tiap-tiap eh, kegiatan itu SMKK-nya berbeda-beda nominal. Hmm. Terus berarti nanti di etala apa produknya harga produknya dari penyedia SMKK-nya itu nanti kan juga berbeda untuk harganya. Di harga terpasangnya seperti fondasi jika itu dananya besar kan juga harga satuannya juga besar. Tapi kalau
seperti dana di bawah 200, berarti kan SMKK-nya kecil, jadi harganya juga kecil. Seperti itu, Pak. Itu gimana menyikapinya kita? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kedi. Coba, ya, karena per item pekerjaannya Pak ya, satu item SMPK sendiri, ada item lain SMPK sendiri, seperti itu sih. Baik, lanjutkan silakan Pak Tommy Ya, untuk menanggapi Pak. terima kasih ya. Jadi kalau di kami Bapak Ibu ya, eh, nanti sebelum kita jawab ke pertanyaan Pak Kedif ya, eh, kami memisahkan nih Bapak Ibu antara apa pekerjaan SMKK-nya tadi ya, item SMKK-nya itu di sini kategori produk sendiri ya. Jadi SMKK itu kategori sendiri, tidak masuk di dalam item pekerjaannya ini ya. Contohnya ini ada SMKK ini ya. SMKK ini ada karena kebutuhannya nanti berbeda-beda SMKK-nya ini Bapak. Karena PPK juga harus menghitung nih kebutuhan SMKK-nya ini untuk paket yang nilainya besar, yang nilainya kecil itu kan berbeda-beda juga ya. Nah, ini juga disesuaikan nih. Jadi ada item kategori SMKK-nya ini terpisah di kami ya. Penyiapan dokumen penerapan SMKK, sosialisasi promosi pelatihan, alat pelindung kerja, asuransi dan perizinan, personel K3 konstruksi, fasilitas sarana kesehatan, rambu-rambu, lain-lain pengendalian risiko K3. Ini kami pisah kalau kalau di etalase kami ada sistem manajemen keselamatan konstruksi sendiri terpisah. Nih. Terus ini atributnya ya, kita lihat atributnya di SMKK. Kategori ini ya, kelihatan Pak Jeffrey masih kelihatan ya ini ya. Kelihatan Pak, kelihatan Pak. Kategori manajemen SMKK ini ada sub penyiapan dokumen penerapan SMKK. Ini ada tadi atributnya itu apa saja untuk penyiapan dokumen penerapan SMKK ya. Ada kualifikasi tenaga ahlinya ya, SMKK, kemudian acuan spesifikasi, kemudian masa berlaku surat, perjanjian penyediaan material, struktur harga, harga bahan ya, tenaga personil inti, biaya peralatan, biaya mobilisasi dan seterusnya. Terus kalau yang ini subkategori sosialisasi dan promosi dan pelatihan. Ini berisi produk yang ditawarkan keterangan contoh pengarahan keselamatan konstruksi, safety briefing, spanduk banner, papan informasi dan lain-lain. Terus konstruksi subkategori alat pelindung kerja, APK alat pelindung diri. Jadi kan masing-masing Kita kebutuhannya memenuhi ini 8 komponen itu ya Pak Tommy ya. iya, jadi ini masing-masing sesuai dengan identifikasinya PPK, kebutuhannya apa, berapa gitu kan. Untuk beli topi, beli pelindung dan seterusnya ini berapa? Mereka kan sudah menghitungkan nih. Konsultan perencana kan sudah menghitung ya. PPK tinggal belanja sesuai dengan kebutuhan yang sudah dihitung tadi di apa perencanaan ya, identifikasi kebutuhan tadi. Nah, kalau persoalannya ini menjadi satu di item pekerjaan, maka ya harus dihitung betul nih kalau itu sudah masuk di etalase di kategorinya item pekerjaan tadi. Nah, ini juga per masing-masing item ya. Ini kalau saya tidak sarankan ini menjadi satu ya, tapi tetap dipisahkan seperti kami di Gunung Kidul ini ya, Bapak Ibu. Karena tadi kalau misalkan kita beli item produknya di sini untuk misalkan ACWC jalan tadi ya, tapi eh, ini kan berbeda-beda juga nih kebutuhannya. Maka kami kemarin kesepakatan dengan tim penelaah itu dipisahkan ini untuk yang apa namanya SMKK-nya ini ya Bapak Ibu. Nah, mungkin kalau tadi Pak Kedif ya, apakah harga di produknya tadi juga misalkan produk A itu tadi sudah di situ include biaya SMKK-nya. Nah, ini harus dilihat juga kewajaran apakah produknya wajar nih dengan harga SMKK sekian gitu. Karena item SMKK-nya kan sudah harus diperhitungkan di dalam item produk tadi ya. Jadi kalau menurut saya ya lebih bisa mendetailkan nggak di salah satu produk item produk tadi ternyata di situ termasuk include SMKK-nya. Padahal ini ternyata volumenya besar gitu. Kebutuhan untuk produk itu volumenya besar. Ini perlu perlu perhatian khusus memang Pak Jeffrey ya terkait dengan case-nya Pak Kedif tadi ya. Karena harganya mungkin juga akan berbeda-beda itu pada saat
kita butuh item itu volumenya 10 dengan item itu ternyata ratusan gitu kan. Dan maka dengan item produk yang ratusan itu maka kalau dilihat dari tingkat risikonya lebih besar gitu. Dan biaya risikonya mungkin lebih banyak daripada yang item 10 tadi. Nah, kalau itu harganya sudah include di harga produk ya PPK harus punya data nih. Data memang harga surveinya tadi ya, kalau ini sudah termasuk ya SMKK ini kena berapa nih biayanya itu. Misalkan untuk pembangunan atau pengaspalan jalan ya. Aspal jalan itu nanti petugasnya harus ada K3-nya, misalkan harus punya sarung tangan, helm dan seterusnya itu ternyata kebutuhannya misalkan lebih dari berapa piece gitu kan. Nah, ini sudah terhitung di situ belum atau memang memang teman-teman penyedia yang memasukkan produknya tadi hanya untuk standar saja untuk pekerjaan berapa gitu. Jadi memang harus dipilah lagi akhirnya seperti itu kalau kondisinya memang di item produknya itu sudah memasukkan biaya SMK gitu. Nah, ini harus dihitung detail lah istilahnya seperti itu Mas. Ya Pak Kadif ya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Ya, lebih idealnya sih kalau bisa terpisah ya Pak Bumi ya, gitu ya Pak. Ya, karena kami Biar, mempertimbangkan waktu biar itu lebih seperti enak itu. perhitungannya ya. Ya, karena masing-masing pekerjaan itu kebutuhan K3-nya berbeda gitu kan. Masing-masing misalkan ada pembangunan jalan menggunakan ruas A ke ruas B gitu kan. Ternyata berbeda nih yang dengan ruas D sama ruas C gitu kan. Ruas C ke ruas D. Nah, ini volumenya pekerjaan berbeda, nanti SMKK-nya juga berbeda gitu. Jadi kami kemarin akhirnya kita usulkan untuk terpisah gitu. Tapi Oke, memang ada baik. 9 item tadi ya yang Tapi ya untuk komponen dibelanjakan biaya tetap kakaknya komponennya sama. 9 ya. Ya, Baik, demikian Pak Kedip penjelasan dari Pak Tommy. Baik Bapak Ibu yang lain, kalau ada yang ingin berdiskusi langsung bisa mengklik tombol raise hand Bapak Ibu. Ini kita kembali ke tombol chat Pak. Ini ada juga pertanyaan. Pak Berhad Tampu Bolon ya. Apakah di e-processing untuk katalog konstruksi itu perlu disusun HPS-nya, Pak? Seperti itu, Pak. nah ini ya, ini di Perpres kita memang untuk e-katalog itu tidak membutuhkan yang namanya HPS ya. Nah, kemudian kalau menurut saya nih Bapak Ibu nih jangan terjebak di sini. Nah, pada saat pekerjaan konstruksi ini akan disusun kan Bapak Ibu sebagai PPK ini kan meminta ke konsultan perencana untuk menyusun RAP ya. Menyusun RAP-nya, menyusun DED-nya gitu kan, menyusun gambar desainnya. Ini tetap nggak boleh dihilangkan nih ya. Kemudian dari RAP yang sudah disusun sudah disusun oleh apa namanya konsultan perencana tadi, maka PPK akan melihat lagi nih, melihat RAB-nya tadi dibandingkan dengan harga pasar. Jadi ini kekuatan PPK ya atau pejabat pengadaan nanti melihat ini harganya pasar itu berapa sih? Sebenarnya istilahnya bukan HPS, tapi kalau di ini kompetisi kemarin ada istilah baru ya, eh, rencana anggaran biaya RAP gitu. HP. Rencana anggaran pembiayaan ya RAP. Jadi kalau memang kita menggunakan terminologi perpres dan perlem itu memang perpres itu menyatakan bahwa forecasting itu nggak perlu HPS-nya, tapi kenyataannya kalau memang kita melaksanakan pekerjaan ini ya kita butuh dari RAP tadi kita tuangkan menjadi harga yang mau kita pakai untuk negosiasi intinya. Karena ini prosesnya dengan negosiasi ya, negosiasi katalog pekerjaan konstruksi tadi. Jadi eh, istilahnya bukan membuat HPS nih Bapak Ibu, tetapi bagaimana nanti harga yang Bapak Ibu mau belanjakan tadi ya, produk-produk tadi sudah mengalami sudah Bapak Ibu sourcing harganya yang memang harga pasarnya itu berapa gitu, untuk itu. Karena konsultan perencana lagi-lagi konsultan perencana kan tidak semua kemudian dia menggunakan harga pasar tapi mungkin harga standar barang jasa kabupaten gitu kan. Jadi Bapak Ibu sebagai PPK tetap harus membuat perhitungannya yang sesuai realnya yang ada di pasar ini harganya berapa gitu. Untuk modal untuk menjadi dasar Bapak Ibu ya melakukan negosiasi kepada penyedia dengan item-item produknya tadi. Nah, ini. Jadi kalau kalau perpresnya saya sampaikan ini memang e-katalog itu tidak perlu HPS ya Bapak Ibu ya. Tetapi kalau untuk
untuk pekerjaan konstruksi ini kalimatnya bukan HPS ya, tapi lebih menyiapkan supaya ada data ya Bapak Ibu untuk melakukan negosiasi di proses pembelian produknya. Ya, mungkin bisa diistilahkan nama lain HPS gitu kan. Yang di mini kompetisi sudah diistilahkan baru nih Mas. Mas Yuri ini dia ada AP ya. harga RAP, rencana anggaran RAP ya. pembiayaan. Seperti juga kemarin dari LKPP itu Pak, kalau kita mini kompetisi kan juga ada itu kalau penawaran di bawah 8.000 ada evaluasi kewajaran harga, standarisasi. Ya, Kita menetapkan harga di bawah 8.000 ini dari apa kan gitu. ya makanya itu Saya tadi enggak. baik PP maupun PPK harus menyiapkan tadi Pak harga surveinya itu benar gitu. Nah, ini kekuatan negosiasinya di situ. Misalkan nih harga pasarnya aspal itu 1.100.000 kemarin untuk gelaran aspal itu ya CBC misalkan. Nah kita survei nih beberapa AMP ini berapa sih harganya benarnya untuk sekian kebutuhan kita berapa? Misalkan kebutuhan kita 10 ton gitu kan, 10 ton ya. Karena harga 1 ton dengan harga 10 ton kan berbeda ini nanti. Ya, kita sampai tanya ke harganya pasti untuk harga 10 ton ini berapa gitu. Atau nanti kalau 100 ton itu beda lagi gitu kan. Mungkin ada potongan 100.000 atau berapa itu. Ya, ini harus harus PPK harus atau PP ini harus benar-benar menguasai eh, komponen harganya tadi Pak ya. Ini yang agak sulit seperti itu. Tapi tetap harus dilakukan ya supaya bisa pas negosiasinya ini eh, bisa optimal nih Bapak Ibu. Kecuali kalau nanti mini kompetisi pekerjaan konstruksi ini sudah ada dokumen teknisnya bisa kita pakai ya kita tinggal mini kompetisikan saja. Mereka akan menawar dengan harga yang terbaik mereka. Gitu Oke, Pak Bernard ya. baik, baik. Pak Tommy, selanjutnya ini kembali Pak sebenarnya berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya Pak. Ini dari Pak Oke, Agus Kurniawan. Kalau SMKK-nya terpisah, tadi kan terpisah Pak, SMKK itu tersendiri. bisa. Bukankah nanti ada penyedia konstruksi yang menjadi penyedia ya, yang menjual untuk SMKK itu Pak, seperti menjual masker, jual Ya, ini helm, rompi. Nah, itu seperti ada Pak. strateginya kita milih di penyedia yang sama. Jadi kami di e-katalog itu kan penyedia yang menawarkan item-item produk itu kami sampaikan ya. Ini semua kategori subkategori ini harus ditawar semua penyedia. Penyedia harus membuat produknya ini semua di e-katalog. Kita tekankan seperti itu. Jadi kalau kita menggunakan pekerjaan konstruksi yang per item-item pekerjaan ini kalau beda penyedia nanti akan agak berisiko ya. Ada risiko apa di situ ya. Jadi pada saat proses klik memang kita harapkan semua item yang kita butuhkan di perencanaan kita tadi ada di salah satu penyedia atau beberapa penyedia untuk bisa kita lakukan negosiasi tadi. Ya, jadi kami tekankan ke teman-teman penyedia untuk menawar semua item produk yang di situ gitu. Etalase itu ditawar semuanya, Bapak Ibu kita sampaikan pada saat pemberian pengumuman dan penjelasan kepada calon penyedia itu. Itu salah satu mitigasinya seperti itu. Jadi kalau di kami akhirnya yang kami klik ya tidak beda penyedia tapi penyedia yang lengkap ya, produknya lengkap, kemudian atributnya lengkap itu yang kami pilih. Dan kemudian di negosiasi juga mereka mau dengan negosiasi kami. Kalau nggak mau ya kita turun ke penyedia yang lain yang sudah lengkap tadi. Baik. Ya. Mungkin Pak Agus Kurniawan bisa kita diskusi langsung Pak. Ini juga ada pertanyaan lanjutan dari Pak Agus nih bisa bisa on kamera kita diskusi langsung. Nah, apakah bukankah penyedia konstruksi juga memiliki izin penjualan produk SMKK gitu Pak? Ya, karena kan kita tahu SMKK ini kan ada barangnya juga kan seperti itu ya. Ya. Ini seperti apa nih Iya, Pak? Jadi Mas, ya karena apa item-item produknya itu juga mereka bisa menyediakan ya, Bapak. Ya, pelaku usaha konstruksi itu menyediakan apa item-item SMKK tadi ya. Jadi kita tidak beli yang berbeda penyedia, tapi memang kebutuhan kita tadi kita identifikasi apakah Mas Yefri Purnama, CV Purnama itu mengupload semua item produk tadi tidak termasuk SMKK-nya tadi ya. Kemudian kita pilih yang lain lagi kita cek ya. Jadi kertas kerja kita harus memilah dulu nih di penyedia yang tayang di e-katalog tadi. Misalkan kita mapping dulu nih 4. Nah, ternyata apakah 4 ini semuanya memenuhi tidak? Item-item atribut tadi memenuhi tidak? Terus pekerjaan semuanya ditawar atau tidak? Oh ada salah satu nih yang ditawar misalkan SMKK-nya tadi ya. Kita pindah ke penyedia yang lain.
Jadi memang kertas kita kayak gitu ya. Tapi kalau nanti sudah ada mini kompetisi katalog pekerjaan konstruksi ini akan lebih lebih mudah untuk ada filternya dari sistem. Oke, baik. Itu Pak ya. Demikian Pak Agus. Terus dari Pak Mujiono lagi, ini di mana Pak titik rawan katalog konstruksi? Ya. Titik rawannya ya dari mitigasi risikonya ya. Maksud justifikasi pemilihan penyedia tadi ya Pak. Ya, jadi Ya, titik rawan ini seperti apa Pak? ya baik di konstruksi tender maupun di katalog ini memang ada titik rawannya Bapak Ibu. Dan titik rawannya yang paling rawan menurut saya ya, karena kita sudah diberikan kemudian di e-katalog ini ya, tinggal klik pilih penyedianya, maka ya itu tadi kalau kita sudah ada niat gratifikasi, kemudian niat apa biaya klik itu per kliknya nanti berapa persen, nah itu sudah ke arah pidana ya nanti kalau misalkan kita sudah bermain di angka-angka itu ya, bermain di maksudnya apa ya, sudah ada niatan untuk dapat cashback. Nah, ini yang rawan banget di situ karena sebenarnya optimasi menggunakan e-katalog konstruksi itu menurut saya secara pandangan saya ya ini eh, Bapak Ibu PPK atau PP ini boleh memilih penyedia yang memang punya riwayat ya sebelumnya misalkan sudah pernah berkontrak dengan hasil yang bagus gitu kan. Karena rohnya e-katalog itu seperti itu bukan kayak tender. Kalau tender kan harga itu tidak terpublis setiap saat. Kalau e-katalog kan harganya terpublis setiap saat. Jadi Pak Yefri di situ sebagai penyedia menayangkan harga berapa itu akan selalu kelihatan di apa di websitenya e-katalog itu. Tapi kalau tender kan kita buka di akhir masa penawaran terus besok akan menawar dengan misalkan paket yang mirip dengan harga yang berbeda itu juga nanti setelah pembukaan penawaran tahunya. Tapi kalau e-katalog ini kan semuanya terbuka Bapak Ibu dan bisa di tracing ya apa namanya kalau kita lihat di Big Box LKPP itu ya dan di Kompas yang sekarang ini yang bisa kita cek transaksi e-katalog itu ya itu akan kelihatan Bapak Ibu publik bisa melihat bagaimana transaksi e-katalognya itu tadi. Nah ini titik rawan terkait dengan korupsi itu memang saya lihat ini masih masih menjadi tren ya korupsi di e-katalog ini ya karena memang apa tadi ada niat-niatan tertentu yang tidak baik kemudian memilih penyedianya Mas Jeffrey karena saya Mas kenal Mas Jeffrey dan Mas Jeffrey mau kasih saya cashback ketahuan nih ya ini masuk ke pidana gratifikasi ke pidana apa namanya korupsi itu. Nah, jadi Bapak Ibu kalau misalkan memang mau menggunakan e-katalog ya hati-hati saya sampaikan ya e-katalog ini karena semuanya tertracing ya bisa kelihatan bisa dipantau oleh siapapun ya karena sudah dimudahkan proses pemilihannya ya jangan sampailah untuk menggunakan cara-cara yang tidak baik untuk me, apa, mempunyai niat untuk kepentingan apa keuntungan pribadi itu Bapak Ibu. Itu sebenarnya titik rawannya yang paling rawan di katalog ini seperti itu. Enggak cuma konstruksi tapi ya katalog semuanya ya. Katalog barang, katalog jasa lainnya seperti itu. Betul, Pak. Gitu Pak ya. Baik, demikian Pak Muji, Pak Mujiono. Ini juga tambahan dari Pak Mujiono juga nih, kalau clearing house apakah strategi yang tepat untuk memitigasi? Bisa menjadi salah satu lah Pak ya. Pilihan kita clearing house bisa salah satu, tapi yang penting tidak justifikasi kita mengkatalogkan ini sih yang harusnya lebih kita perkuat ya. Iya. Kita dalam Ya, kalau clearing house ini kan apa ya yang dibuat oleh mekanisme penyelesaian persoalan ya benar. yang non litigasi ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti pihak-pihak yang terkait ini bisa dibicarakan apakah kemudian paket pekerjaan konstruksi salah satu kabupaten misalnya Bapak Ibu ya atau Pemprov gitu kan. Ini dari sisi risikonya bagaimana, dari sisi kesiapan penyedianya bagaimana. Ini perlu dipikirkan bersama ya sebelum sebelum akhirnya melangkah ke e-katalog ini ya. Kalau misalkan masih ada kerawanan suap dan lain sebagainya ya jangan dulu deh gitu kan. Tapi kalau memang ini clear ya, kita mau belanja e-katalog tanpa embel-embel itu tadi ya tidak ada gratifikasi dan semuanya eh, dan kita niatnya niat baik untuk pembangunan kabupaten pemerintah kita ya ya kita ikhtiar di sana Bapak. Seperti itu Pak Yebri. Iya, benar. Sepakat Pak. Jadi, dengan dilihat kemudahan, kecepatannya Pak ya. Tetapi ya Ya, karena kemudahan kecepatan tadi perlu mitigasi risiko yang lebih lagi sih sebenarnya. ya.
Nah, ini ada pertanyaan Pak dari Bu Indah Lestari. Nah, ini juga sering dipertanyakan nih bahwa teman-teman katalog khususnya konstruksi sih. Sebaiknya itu negosiasi atau mini kompetisi Pak sebaiknya kalau kita mau katalog konstruksi. Monggo Pak. Ya, Ngomongin. kira-kira gimana Bapak Ibu? Yang sekarang muncul ini kan sudah ada di aplikasi negosiasi atau negosiasi dan mini kompetisi. Tetapi mini kompetisi pekerjaan konstruksi itu kemarin kita bahas bersama ya dengan LKPP kemarin bahwa memang menunggu dokumen mini kompetisinya. Ini standar dokumennya mau seperti apa? Nah, kalau memang Bapak Ibu mau berinovasi, oh saya buat dokumennya standar dokumen mini kompetisinya sendirilah gitu. Ya nanti akan ada risiko-risiko itu kalau misalkan MDP-nya yang kayak MDP ya model dokumen teknisnya ini berbeda gitu kan. Mini kompetisinya ini berbeda, ini akan menjadi risiko. Jadi nanti Bapak Ibu kalau kalau ini sudah muncul eh, peraturan terkaitnya ya, mini kompetisinya itu dokumennya seperti apa, baru gunakan mini kompetisi ini. Nah, lagi mana yang baik, apakah menggunakan negosiasi atau mini kompetisi? Nah, kalau dari saya pribadi nanti misalkan ini mini kompetisi sudah bisa digunakan, sudah ada dokumen mini kompetisinya itu seperti apa kita pakai, saya lebih prefer ke mini kompetisi, Bapak. Ya, karena di sektor konstruksi ini unik banget, Bapak. Harganya itu sangat dinamis dan apa ya, variabelnya itu sangat sangat apa ya, banyak gitu. Jadi misalkan ini kita beli besi nih, nah, pekerjaan itu kemudian membutuhkan besi sekian ton gitu kan. Ternyata besi ini harganya bisa turun sampai 40% nih Bapak Ibu. Item besinya itu. Sehingga eh, kita dalam melakukan negosiasi sesuai dengan volume kita itu kadang-kadang kita miss di situ. Nah, kita bisa gunakan mini kompetisi ini tadi kalau misalkan kita dalam dalam penyusunan harga tadi tidak belum yakin nih harga yang saya susun tadi. Nah, ada kemungkinan seperti itu. Ada kemungkinan item-item di bahan material konstruksi itu yang apa namanya harganya itu sangat tricky banget gitu. Harganya di pipa gitu, kemudian di besi gitu kan. Kalau di semen aja nggak terlalu, tapi kalau harga-harga yang apalagi ada item-item material yang kemungkinan kita nggak familiar itu akan sangat jadi permainan harga di sektor apa swasta itu ya. Mungkin itu Mas Jeffrey yang bisa saya sampaikan. Kalau sampai saat ini ya fitur mini kompetisi belum bisa, walaupun sudah ada di sistem katalog, tapi dokumen mini kompetisinya belum ada. Iya. Ya kita sambil menunggu standar juknisnya seperti apa ya Pak. Jadi biar lebih Tapi kalau mau negosiasi ya tadi bisa. negosiasi kuatkan benar data-data Bapak Ibu nih terkait dengan harga-harga tadi ya. Jangan sampai Bapak Ibu nanti yaitu karena ada niatan apa mau cashback kemudian harga ya sudah segitu aja lah. Karena kami lihat juga eh, ada di item-item harga itu ternyata harga di tender kemarin misalkan di item ACWC aspalnya gitu kan ternyata kok sudah mirip ya ini harga yang di tender dengan yang di e-katalog ini berarti kan itu bisa dijadikan pembanding gitu harga tender tadi yang dipakai gitu dengan item pekerjaan yang sama gitu. Oke. Untuk Baik Pak Tommy. negosiasi ya. Nah, benar Pak. Jadi maupun mau menggunakan negosiasi atau mini kompetisi pun ya ini kita kita hubungkan dengan pertanyaannya Ibu Nikmatul. Ada prinsip kehati-hatian ya Pak ya mau negosiasi. Ya, Nah di Kementerian betul. PUPR sendiri ada SE itu. Ya, Nah gimana nih, Kementerian Pak kalau di PUPR ada. daerah Pak? Apakah sudah ada yang It, contoh membuat regulasi Pak? ya kalau di kami memang belum Bu membuat turunan SE-nya itu karena SE itu hanya berlaku di Kementerian PUPR ya. Tapi alangkah Hmm. baiknya kalau misalkan ini di kabupaten Bapak Ibu atau provinsi ya mengadop prinsip-prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh Kementerian PUPR itu. Jadi misalkan ada pekerjaan konstruksi di sana itu kalau nilainya lebih dari 15 miliar, maka ada pendampingan gitu kan. Mulai dari perencanaan sampai nanti proses pelaksanaan pekerjaannya itu. Tapi kalau apa di bawah 15 miliar mereka tidak wajib pendampingan itu ya, pendampingan inspektoratnya. Nah, kalau pola-pola seperti itu mau kita duplikasikan di daerah, maka ya itu akan lebih baik lagi ya. Cuman aktor-aktor yang di daerah tadi, APIP-nya harus siap, kemudian teman-teman yang memang akan apa namanya melakukan pendampingan itu juga kan harusnya paham dulu nih tentang e-katalog konstruksi ya, paham tentang pengadaan barang jasa dan seterusnya. Karena mohon maaf nih tidak semua auditor itu mereka punya sertifikat level 1 ya pengadaan barang jasa. Jadi mungkin harus belajar dulu gitu kan.
Karena memang levelnya di masing-masing kabupaten berbeda-beda atau di pemerintah daerah beda-beda. Nah, kalau misalkan mau begitu ya siapkan dulu APIP-nya. Siap nggak nanti mendampingi mulai dari proses identifikasi kebutuhan sampai dengan nanti pelaksanaan itu menggunakan pemilihannya menggunakan e-katalog ini. Itu Baik. Bu. Kemudian Bu, itu ini dari Pak Ishak dari Jayapura, sebaiknya PPP atau PPK dalam masyarakat katalog hanya untuk pekerjaan yang bersifat sederhana saja, sesuai konstruksi ya. Kita sepakat sih Pak. Dia Ya, yang untuk awal awalan ini mungkin bisa dengan pekerjaan yang sifatnya sederhana. Saya sepakat itu Pak ya. Tapi kalau nanti mau pekerjaan yang advance ya, ya ini lagi tadi pekerjaan yang misalkan pembangunan gedung gitu kan, itu kan itemnya ribuan itu Pak, bisa ribuan. benar Pak. Item pekerjaan, item produk yang diklik itu bisa ribuan Pak. Maka ya kalau misalkan risikonya ini belum bisa kita mitigasi ya, ya sudah jangan dulu pakai katalog konstruksi ya, tapi pakai mekanisme tender aja yang memang apa namanya sudah apa, teruji ya istilahnya tendernya itu. Tapi kalau misalkan ini nanti bangunan tipikal gitu Pak, misalkan ada produk tipikalnya ya sudah di e-katalog kan nggak apa-apa bangunan tipikal itu. Misalkan ruang kelas nih kita bangun ruang kelasnya ada tipikalnya berapa kali berapa, ada aturannya, juknisnya dari Kementerian Pendidikan ya sudah kita buatkan etalase ruang kelas. Kita belanja ke etalase ruang kelas itu tadi. Tapi kalau kalau gedung ini kemudian tidak ada tipikalnya ya nanti kita lihat itemnya berapa banyak enggak item produk yang harus kita klik gitu, gitu Pak Ishak. Tapi ya silahkan dicoba dulu e-katalog ini untuk pekerjaan-pekerjaan yang sederhana. Tadi tempatnya Mas Evi ngecat nih, cat gedung gitu kan, Pengecatan perbaikan gedung. ringan perbaikan ringan atap misalkan seperti itu ya. Ya itu bisa dicoba dimasukkan di etalase tadi ya. Yang nggak lupa juga ya seperti kata di materi awal Pak Tommy tadi ada market sounding Pak ya. Artinya Ya, betul. seperti Pak Muji pernah bicarakan dulu, jangan hanya ada satu atau beberapa penyedia saja dalam satu etalase, apalagi cuma satu kan gitu kan. Tidak market Ya, sounding jadi ke harus penyedia. harus kita kenalkan ya teman-teman penyedia ya, karena mungkin nanti ke depan itu model-model ini yang akan dikembangkan oleh teman-teman LKPP. Jadi penyedia harus dipahamkan terkait dengan perkembangan pengadaan barang jasa di Indonesia ini ya. Harus mulai berubah gitu kan mindsetnya dari tender ke katalog ini. Benar. Oke, baik Bapak Ibu yang lain mungkin masih ada yang mau didiskusikan. Ya, tidak ada. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, apabila tidak ada lagi yang mau diskusikan materi yang sangat luar biasa atau ini, Ya, sepakat Pak, Pak Ishak cukup jelas. Nah, semoga ini sangat bermanfaat lagi bagi dari kami daerah, khususnya di tempat saya ataupun di tempat Bapak Ibu sekalian. Baik, sebelum kita menutup kegiatan hari ini, kembali lagi saya ingatkan Bapak Ibu jangan lupa mengisi link daftar hadir yang ada di tombol chat. Dan sebelumnya, mungkin dari Pak Tommy ada statement Pak, atau statement penutup. Saya persilahkan Pak Tommy. ya terima kasih kalau untuk statement penutup ya tadi Bapak Ibu ya. Kita sudah diberikan kemudahan untuk bertransaksi, berbelanja melalui katalog ya. Tapi ya itu tadi ya, ada risiko yang harus kita hadapi, mitigasi risikonya seperti apa yang akan kita lakukan, dan yang penting tadi Bapak Ibu kita hindari apa korupsi di situ di pengadaan barang jasa ini ya, karena memang apa namanya kita sebagai manusia mungkin ada yang tergiur di sana dan seterusnya. Kita harus kembali lagi niat kita ini pengadaan ini untuk apa sih gitu kan, untuk pembangunan kabupaten kota kita ya. Jadi sebisa mungkin kita prosesnya benar gitu kan, pemilihannya benar menggunakan e-katalog dan pelaksanaannya benar gitu, tidak ada niatan untuk mencuri uang dari situ, korupsi dari situ aja. Terima kasih gitu, mungkin dari saya seperti itu Pak Jeffrey. Baik, terima kasih Pak Tommy. Selanjutnya kami persilakan masukan atau tambahan dari Pak Muji. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Jepri, Pak Tommy. Ya, Ya, kalau menurut pendapat saya pribadi, yang katalog konstruksi ini harusnya untuk
pekerjaan yang standar atau yang bisa distandarkan. Yang itu bisa diulang-ulang untuk SKPD lain, untuk SKPD PUPR, Satker Perhubungan, dan sebagainya. Jadi kalau hanya untuk sekali saja, itu menjadi pertanyaan. Jadi kuncinya dua hal ya, pekerjaan yang standarkan dan bisa diulang untuk pekerjaan yang lain itu konstruksi. Tapi kalau hanya sekali saja, terus penyediaannya sekali, ya itu akan menimbulkan pertanyaan. Sebaiknya dihindari. Baik, Bapak Ibu, diskusi ini nggak akan cukup sampai di sini saja. Nanti di bulan Juni eh, saya akan membuat ya beberapa webinar tentang katalog konstruksi ini. Nanti minggu depan akan kita diskusi mengenai surat pesanan untuk katalog konstruksi, kemudian referensi harga dan negosiasi maupun yang lainnya yang tetap banyak akan konten yang berkaitan dengan katalog konstruksi ini. Demikian saya ucapkan pada Pak Tommy, Pak Yepri, dan Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam acara ini. Mudah-mudahan acara kita selalu bermanfaat bagi Bapak Ibu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di Pemda masing-masing atau di kantornya masing-masing. Demikian, terima kasih. Wassalam. Terima kasih Pak Muji. Terima kasih Pak Ya, Muji. demikian Bapak Ibu sekalian kegiatan webinar kita hari ini. Nah, untuk Ibu Nikmatul, tadi ada yang bertanya Pak, apakah boleh chat via WA? Karena sedang Silakan. membuat etalase konstruksi. Monggo silakan Pak. Ya, siapa tahu mungkin juga bisa di SK-kan sebagai advisernya. Nanti Pak Tommy gitu ya, advisor dari katalognya. Jadi monggo silakan Ibu Nikmatul di tadi di materi ya sudah ada nomor handphone Pak Tommy. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian webinar kita hari ini. Sangat-sangat bermanfaat Pak Tommy buat kami. Kami ucapkan terima kasih banyak. Dan untuk Bapak Ibu sekalian, saya selaku moderator juga mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan kita nanti berjumpa kembali di webinar-webinar di santai-santai dan selanjutnya. Akhir kata saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baru